Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Siti Ayu Amalia, mahasiswa dari kampus Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1A. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas karangan Paulo Freire untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi buku ini yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas karangan Paulo Freire diterbitkan oleh Pustaka LP3IS Indonesia, tempat terbitnya yaitu di Inggris Raya dan tahun terbitnya pada 1972 dan tebal halamannya sebanyak 221 halaman. Buku ini berisi 4 bab. Di bab pertama membahas tentang kebutuhan pendidikan bagi kaum tertindas. Masalah utama yang dihadapi pada masa itu adalah kemanusiaan. Freire berpikir bahwa pendidikan yang dibutuhkan pada masa itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan dehumanisasi dikenal sebagai pemindahan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, yang penerapannya berupa proses transfer ilmu yang di sini maksudnya adalah guru sebagai yang menyampaikan materi dan murid yang sebagai penerima materi dari yang disampaikan oleh gurunya tersebut, dan guru juga harus mengajarkan keahlian daripada pembentukan kepribadian murid itu sendiri. Tentunya dehumanisasi pendidikan ini akan berujung pada kekejaman yang dilakukan oleh para murid seperti tawuran, aborsi, perkelahian antar murid, penyalahgunaan pornografi, bahkan penyalahgunaan penggunaan obat terlarang, dan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para murid. Menurut Paulo Freire, pendidikan dehumanis akan menjauhkan manusia dari eksistensinya sebagai manusia yang seharusnya dapat berpikir dengan bebas dan kritis, bukan malah menjadi kaum yang tertindas yang terus-menerus dimanfaatkan oleh para penindas. Karena dalam perjuangan kemanusiaan, manusia yang tertindas dilarang merubah peran menjadi penindas, maka perjuangan pembebasan yang dilakukan oleh kaum tertindas juga bertujuan untuk membebaskan kaum penindas, karena kaum penindas tidak mungkin dapat menemukan kekuatan untuk membebaskan diri dari tindakan yang menindas tersebut. Pada tahap awal ini, kaum tertindas hanya melihat pembebasan sebagai pergantian peran orang yang tertindas menjadi penindas. Oleh karena itu, dalam tahap ini, kaum tertindas tidak melihat adanya kemungkinan munculnya manusia yang baru. Manusia yang tidak tertindas, manusia yang tidak menindas dan tidak tertindas. Agar kesadaran tentang manusia baru itu dapat muncul, dibutuhkan pemahaman terkait relasi penindas dan yang tertindas. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan pendidikan kaum tertindas yang akan menjelaskan tentang keadaan mereka. Bab pertama ini juga membahas tentang perasaan takut akan kebebasan atau fear of freedom. Mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan beban karena mereka harus membuka peluang untuk bebas dalam melakukan dan menjadi subjek atas perbuatannya. Sebab semakin besar kebebasan yang mereka, maka akan semakin besar juga tanggung jawab yang diemban, sehingga mereka memilih untuk mengikuti orang-orang lain saja, bahkan mencari orang yang dapat menjamin dirinya atau untuk menjadi tempat menggantungkan dirinya. Dan selanjutnya, pada bab kedua, membahas tentang bagaimana proses dari pendidikan kaum tertindas. Freire menyebut pendidikan tradisional yang ada di Brazil saat itu sebagai pendidikan sistem bank, karena guru sebagai subjek memiliki pengetahuannya akan diberikan kepada muridnya, dan murid hanya bagaikan wadah yang artinya menampung semua informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Ya, simpelnya sistem bank ini hampir mirip dengan pendidikan dehumanis. Karena sistem bank menunjukkan tidak adanya komunikasi antara murid dan guru, seperti mencerminkan penindasan yang terjadi pada masyarakat. Lantaran Freire sangat ingin menghilangkan sistem tersebut, akhirnya ia menciptakan sistem baru yang bernama Problem Solving Education atau pendidikan terhadap masalah yang memungkinkan konsientisasi keadaan nyata yang sedang dialami. Dalam konsientisasi, guru dan murid menjadi subjek yang disatukan oleh objek yang sama, seperti guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru, yang membuat kedua belah pihak dapat mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis tentang diri
masing-masing. Metode pembelajaran ini menanamkan nilai-nilai dalam berpikir kritis karena melatih peningkatan kemampuan menyelesaikan dan proses pembelajaran luar dalam, yaitu mengeluarkan bakat yang dimiliki pada dalam diri murid. Kegiatan dari metode ini ada dua, yaitu pembentukan masalah atau pengalaman murid, dan yang kedua adalah pembentukan dari soal yang sudah ada atau pelajaran dari sebelum-sebelumnya. Ringkasnya, metode ini merupakan kegiatan merumuskan kembali masalah menjadi lebih sederhana agar mudah dipahami. Selanjutnya yaitu bab ketiga. Pada bab ketiga ini membahas tentang dialog yang menjadi unsur pendidikan kaum tertindas, yaitu metode pendidikan terhadap masalah. Perlu kita ketahui bahwa kata merupakan inti dialog yang mempunyai dua dimensi, yaitu refleksi dan aksi. Jika tidak ada dimensi refleksi, maka dialog hanya akan menjadi verbalisme atau tindakan saja. Dan sedangkan jika tidak ada aksi, maka dialog hanya menjadi aktivisme. Kedua dimensi itu menjadi satu dan disebut praksis. Karena kata sejati pada bersamaan akan menghasilkan bentuk praksis, oleh karena itu kata sejati dapat mengubah dunia, yang artinya mengubah dunia harus dengan tindakan dan refleksi. Komunikasi menuntut dialog dan dialog menuntut program pendidikan yang bersifat dialogis. Menurut Freire, dialog merupakan bentuk pertemuan sesama manusia, dan selain itu bab ini akan mengenalkan yang belajar bersandar pada cinta kasih, berasaskan pengharapan, menuntut sikap mau mendengar dan memahami diri sendiri, dan memiliki selera humor. Dialog harus berasal dari kebebasan berekspresi agar kreativitas semua pihak dapat menjelaskan dirinya secara terbuka dan jujur demi kemajuan. Terlebih lagi jika dialog dilakukan untuk nilai-nilai pendidikan, karena dialog dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, sebab dialog dapat membuat masa depan manusia terlihat semakin jelas dan pasti. Landasan-landasan model dialog diumpamakan sebagai kerendahan hati. Maksudnya, dialog bagaikan kemauan untuk belajar, bersandar pada cinta kasih, berasaskan pengharapan, menuntut sikap mau mendengar, memahami diri sendiri, dan memiliki selera humor. Dialog harus berasal dari kebebasan berekspresi agar terbuka. Bab terakhir menjelaskan tentang perbandingan antara pendidikan dialogik dan adialogik oleh Freire. Pendidikan dialogik bersifat kooperatif karena adanya kesatuan pemimpin dan masyarakat dalam proses pembebasan. Sedangkan pendidikan anti-ideologik ditandai dengan usaha menguasai manusia, membuat manusia tunduk, pasif, dan menguasai manusia. Sedangkan pendidikan anti-ideologik ditandai dengan usaha menguasai manusia dan membuat manusia tunduk, pasif, dan terus tertindas. Tindakan dialogik membangun kesatuan, sedangkan anti-ideologik akan memecah belah dan menguasainya dengan bertujuan untuk melestarikan status, mempertahankan keadaan yang sekarang, memaksakan pandangan hidup, dan menghambat kreativitas masyarakat, serta menciptakan rasa rendah diri. Tindakan dialogik juga mencakup organisasi yang otentik, sedangkan anti-dialogik akan memanipulasi dengan menghambat masyarakat saat berpikir secara kritis dan menciptakan mitos-mitos yang disebarluaskan. Manfaat membaca buku ini untuk memotivasi orang-orang untuk terus melakukan kebaikan, karena ketika seseorang menyebarluaskan ilmunya ke orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan, lalu orang yang diajari mengajarkannya lagi kepada orang lain juga yang membutuhkan juga nih, dan seterusnya, maka nilai kebaikan tersebut tidak akan pernah hilang, karena selama ilmu tersebut telah terus digunakan. Sekian dari review buku Pendidikan Tertindas karya Paulo Freire. Saya Siti Ayu Amalia izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.